hadir pada ibadah pagi 15 November 2020. Selamat hari Minggu untuk jemaat yang di rumah, juga yang mengikuti ibadah di gereja. Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh penatua khusus Fabio. Dan kita akan mendengarkan penegasan warta pagi ini yang akan saya bacakan bagi kita. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Tuhan. Tema kita pada pagi ini, Tuhan mendengar dan menolong kita. Hakim-Hakim 4, 1-24. Pemilihan kemajelisan periode 2021 sampai 2024. Nama-nama calon penatua. Pertama, Bapak Binsar Pasaribu, Bapak Aman Gultom, Saudari Elizabeth Tisia Rumate, Ibu Grace Marini Pitoi, Saudari Dwi Rizky Yulistia, Saudara Christian Nugraha, Bapak David Purba, Bapak Judith Alomuana Pitupulu, Bapak Ariston Patisina, dan Ibu Triani Ginting. Untuk kelete khusus Natal, kita juga akan memberikan salah satu persembahan untuk Natal yang diperuntukkan untuk tunjangan hari raya, para pekerja, bingkisan kasih, lilin terang, dan perayaan Natal sekolah minggu. Update berkala database jemaat dihimbau untuk kita semua karena Gereja Kristus Sinode meminta data sehingga Sarwa Permai akan melakukan update data jemaat via telepon mulai 1 sampai 30 November. Tim administrasi mengirim Google Form dan akan menghubungi Bapak Ibu Saudara via melalui WhatsApp, handphone atau telepon. Mohon kesiapan kita semua untuk memberikan informasi yang jelas, yang akurat, yang terbaru untuk dapat mengisi dan memberikan data terbaru kepada panitia. Berikutnya, gerakan Sarpas. Majelis Bidang Sarpas memiliki program untuk target gerakan pembelian Metserson dan penggantian AC 2 PK. Mohon dukungan dari Bapak Ibu kita semua. Hasil dari pengumpulan tersebut digunakan untuk pembelian sound system, sound mixer untuk menunjang ibadah. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Ibadah tetap muka atau adaptasi kehidupan baru juga dimulai pada pukul 9, hanya 1 kali ibadah. Untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Dery Malau 10 November, Bapak Parlaungan Sian 10 November, Saudari Bibi Riado Sian 12 November, Saudara Pramono Dian Pratama 14 November, dan Saudara Fabian Sasoliwana Wane 14, dan Ibu Timotius atau Ibu Liana 15 November. Untuk keuangan kita selama sepekan, saldo 8 November 4.296.585 rupiah. Persembahan seminggu 5.242.000, sehingga total 9.538.585 rupiah. Pengeluarannya 3.085.000, sehingga saldo kita 6.453.585 rupiah. Tuhan memberkati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Selamat pagi, sukacita bagi kita semua karena pagi ini kita boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya atas hidup kita, serta penyertanya dalam setiap langkah kehidupan kita.
Untuk itu, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Besarkan Nama Tuhan 2 kali. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Yesaya 2 ayat 11 sampai 12 seperti ada tertulis. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditinggikan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Tinggi hati hanya akan membuat kita semakin rendah. Hal ini berarti semakin kita merendahkan diri, semakin berharga kita di mata Tuhan. Apa yang dunia pandang tinggi dan hebat belum tentu sejalan dengan pandangan Tuhan.
Keinginan untuk menonjolkan diri adalah suatu godaan yang tidak pernah ada habisnya. Perasaan untuk menjadi lebih dominan dibandingkan orang lain seringkali terlintas di dalam benak setiap kita. Lantas, bagaimana kita dapat menghadapi situasi tersebut? Kita cukup mengingat Yesus sebagai teladan. Yesus rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Suatu teladan penyangkalan diri yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau meneladani Yesus? Apakah kita mau hidup seperti yang Tuhan ingin? Suplemen 301, seperti yang kau ingin. Kita nyanyikan 2 kali.
mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami supaya hidup kami Tuhan kembali sempurna Tuhan. Hidup kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan ketika kami melakukan dosa. Ingatkan kami Tuhan supaya kami segera berbalik kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami juga Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Tantangan kami banyak Tuhan, godaan kami sangat banyak. Tapi Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan berpegang kepada Engkau. Tolong kami tambahkan iman kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menjadi serupa dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dan anugerah ini Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera dikabulkan. Ya Tuhan, saat ini kami siap menyambut firman. PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Ya, shalom saudara sekalian. Pada hari ini kita akan
membaca dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan 24, kita akan membacanya. Dan kita akan membacanya secara berganti-gantian karena cukup banyak ini ayatnya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu mereka kepada David, raja Kanaan yang menjadi rasul. Panglima tentara Sisera yang diam di Mesir. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Samaria istilah hidup melintas sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korban Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftalin, lalu berkata kepadanya, bukankah kamu merasa yang menentang dia? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang dari Naftali dan dari Hebron bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawablah Deborah, jika engkau maju, tetapi jika engkau tidak maju, Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak yang satu turun terus menemani Kades, maka seluruh orang mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbanting di Zanaim, yang dekat Kedes. Setelah dilakukan kepada Sisera, bahwa Barak bin Abinoam akan maju mengganggu Tabor. Dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkata kepada Barak, bersiaplah, sebab bila hari ini Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan temanmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta di mata itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal di bumi. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yaitu berkumpul mengatakan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah Tuanku dan masuk, jangan takut, lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutup dia dari sudut. Kemudian ia berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya dia minum dan diselimutinya pulang. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu rumah, dan katakan orang datang dan bertanya kepadanya, ada orang di sini? Maka jawab, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula paru, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena kelelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael menentangkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan padamu
menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel yang keras melakukan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka mengalahkan Yabin, raja Kanaan. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia saat kita mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, kalau kita punya ability, kemampuan, maka sebenarnya kita akan mengalami satu kenyamanan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita ingin melamar dalam satu pekerjaan di kantor kah, di perusahaan manapun, kita pasti akan mempersiapkan yang namanya ability kita, kemampuan kita. Bahkan tidak jarang bahwa kemampuan yang kita miliki itu harus benar-benar kita miliki dengan sangat baik, bahkan excellent, melampaui daripada pesaing-pesaing kita. Saudara, kadang-kadang juga kemampuan yang kita miliki, apapun yang kita miliki, itu membuat kita semakin nyaman dan aman. Nah, disitulah saudara menjadi sebuah, boleh dikatakan menjadi sebuah berbahaya, zona yang sangat berbahaya. Saya masih ingat saudara ketika saya masih menulis tesis dia untuk menyelesaikan S2 saya. Jadi saya merasa saya mampu, itu pasti ability yang saya punya. Saya merasa saya mampu, saya merasa saya pintar untuk kemampuan ini dan itu dan ini. Dan ketika saya sedang meneliti, membaca sana sini, lalu ketika saya mulai menulis, saudara, di situ stuck saya. Saya nggak bisa menulis. Padahal buku yang sudah baca, wah itu udah banyak sekali. Lalu saya datang ke dosen pembimbing saya, Pak, kenapa saya nggak bisa menulis? Padahal padahal ini semuanya sudah masuk ke dalam pikiran saya. Apa yang kamu kurang? Apa ya Pak? Kayaknya saya udah baca ini. Begitu saya susun, biasanya kita ketik. Oh nggak tepat ya, dilihat lagi, ketik. Oh nggak pas ya, dilihat begitu ya. Saya merasakan sepertinya kok saya kurang data begitu ya. Padahal udah banyak saya data. Lalu dosen saya, pembimbing saya bilang, yang kamu kurang adalah kamu duduk diam berefleksi. Wah, itu susah. Kita punya kemampuan yang sedemikian hebatnya, tetapi kadang-kadang yang kita kurang itu adalah duduk diam berefleksi. Dan saya lakukan. Waktu itu saya duduk diam, saya atur lagi pikiran saya, baru saya mulai menulis sesuai dengan data-data yang saya dapatkan, dan saya bisa merangkainya dengan sangat baik. Jadi saudara sekalian, ketika kita bangga punya ability, namun di sisi yang lain kita juga boleh katakan mengabaikan refleksi kita, hubungan kita dengan Tuhan, maka disitulah berbahaya. Saudara, ini dialami oleh bangsa Israel. Siapa? Barak, saudara. Saudara, Barak itu panglima perang pada waktu itu. Dan Ehud, raja sebelumnya, itu sudah mati. Pertanyaannya sederhana. Kenapa bukan Barak yang menjadi hakim pada masa itu? Jadi jelas ya, teks yang kita baca, panglima, dia bisa mengerahkan sini 10.000 orang, bla 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 bla. Wah, itu kemampuan bukan? Kemampuan. Dia punya teknik militer, punya. Gagah, perkasa. Dia disegani rakyat Israel, disegani rakyat Israel. Tetapi kenapa dia tidak di-appointing sama Tuhan, tidak ditunjuk sama Tuhan menjadi hakim atas Israel? Pengganti Yehud. Kenapa Deborah, seorang wanita yang bisanya masak pada zaman itu, saudara, yang mungkin pendidikannya hanya belajar Taurat, yang dan segala macam, the second class. Apakah Deborah bisa main pedang-pedangan? Nah, saya rasa enggak, saudara. Saya nggak terlalu yakin. Mungkin naik kuda bisa, gitu ya. Apakah Deborah punya kemampuan strategi militer yang sangat canggih? Enggak. Apakah Deborah memiliki, boleh dibilang, kejeniusan di atasnya Barak? Antara iya, antara tidak, mungkin sama. Tetapi kenapa bukan Barak yang memiliki ability, kemampuan yang dipilih oleh Tuhan menjadi hakim Israel? Yang tadi, sudah. Karena Barak tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sementara Deborah memilikinya. Dia benar-benar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga dia bisa menyampaikan perkataan Tuhan kepada Barak.
Jadi saudara, kita bisa melihat di sini saudara, bahwa kadang-kadang kita tergantung sekali dengan kemampuan yang kita miliki, daya yang kita miliki. Tetapi yang kita lupakan satu hal adalah apakah kita semakin memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara, ini sebenarnya saudara, Hakim pasal 4 ini sebenarnya tanda petik boleh dikatakan menampar laki-laki. Karena dipilih itu adalah Deborah, wanita. Padahal kita tahu Yahudi itu patriarkat, laki-laki yang memimpin. Ya, kalau di budaya-budaya yang lain, ya ada satu budaya yang memang perempuan yang lebih dominan gitu ya. Tetapi pada umumnya patriarkat, laki-laki yang memimpin. Tapi kenapa sampai Deborah itu memimpin? Karena pada masa itu krisis kepemimpinan, laki-lakinya boleh dibilang tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Deborah, seorang wanita, seorang perempuan biasa yang tidak memiliki mungkin ability-nya, kemampuannya nggak canggih, nggak mewah dan segala macam, tetapi itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Saudara, saya kadang-kadang merenung untuk hal ini, ya juga ya. Kadang-kadang kita fokus kepada ability, kemampuan. Tetapi masalah relasi dengan Tuhan itu kita kadang-kadang suka mengabaikan. Ketika Anda bekerja di kantor, Anda sibuk mungkin berkompetisi meningkatkan kemampuan supaya saya bisa mempertahankan posisi saya sebaik-baik mungkin. Tetapi Anda dan saya menjadi lelah, capek, gitu ya. Apakah kamu bisa ini? Oh iya bisa Pak. Kamu bisa ini? Oh iya bisa Pak. Pokoknya palu gada, ya. Apa lu minta, gua ada, gitu ya. Jadi bosnya minta apa? Oh iya gitu. Kita mendongkrak ability kita. Apakah bisa mengupas bawang? Bisa, padahal nggak pernah mengupas bawang, gitu ya. Sampai segitu gitunya. Tapi setelah itu kita exhausted, kita kelelahan, capek sekali kerja. Kok capek ya kerja ya? Begitu melihat gaji, kok gaji nggak naik ya? Job description-nya nambah terus gitu ya. Gajinya nggak nambah-nambah. Mulai bingung. Akhirnya kita lelah kecenderungan, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita fokus ke yang tadi. Kita jarang untuk duduk diam, berefleksi mendengarkan Tuhan. Saudara, kantornya Deborah itu sangat bagus, saudara. Yaitu di bawah pohon, saudara. Kantor Kementerian Kehakiman Deborah, saudara, bukan di gedung lantai-lantai yang mewah pada zaman ini. Di bawah pohon, saudara. Enak nih, saudara, nih kantor begini sangat ini ya. Sangat ala asri ya, di bawah pohon, tidak punya gedung yang pada mulanya biasanya itu gerbang-gerbang. Kalau kita baca ya, gerbang-gerbang itu kotak itu biasanya tempat hakim-hakim menghakimi tua-tua yang menghakimi. Gerbang-gerbang. Tapi Deborah di bawah pohon, saudara, tempatnya. Orang datang, gitu ya, datang lalu dia mulai menghakimi artinya mulai melihat kasus demi kasusnya. Jadi saudara, secara ability, secara kemampuan, kantor nggak punya, apa nggak punya, segala macam nggak punya, tetapi Tuhan berbicara kepada Deborah. Dan lebih dahsyatnya, saudara, apa yang terjadi? Bahwa Deborah ini yang akan mengalahkan Sisera. Saudara, kita lihat Sisera, apa yang dia punya? Wow, 900 kereta besi. Jadi saya sih nggak kebayang ya, kalau zaman now ini bandingannya apa begitu. Tapi yang jelas mungkin dia punya kayak semacam nuklir yang kemampuannya luar biasa. Mengapa bangsa Israel berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan? Karena mereka tahu kalau militernya itu bergerak, mereka musnah habis-habisan. Ada 900 kereta besi yang impossible untuk dikalahkan. Barat pun sebenarnya gentar. Tetapi saudara, kalau kita tadi baca teks ini dengan baik, sebenarnya Barat itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menaklukkan Sisera. Tetapi apa jawaban Barat? Deborah, kalau kamu ikut, aku juga ikut deh, Deborah. Artinya saudara, sekarang dia ciut nyalinya. Dia kurang percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Deborah, bahwa Barak, kamu akan mengalahkan Sisera. Lalu dia mikir ya, 900 kereta besi, dia melawan cuma 10.000 orang. Dia mikir kalkulasi, saudara Barak.
Ini Deborah ini mungkin karena angin sepoi-sepoi di bawah pohon rindang, jadi ngomongnya itu agak-agak nih mungkin gitu ya. Makanya dia bilang, kalau kamu ikut aku juga ikut berperang. Maka Deborah ngomong, boleh. Tetapi kehormatannya, kredit poinnya, kehebatannya tidak di kamu, karena nanti Sisera yang bunuh adalah seorang perempuan. Saudara, ini boleh dibilang budaya patriarkat itu ditampar lagi, saudara. Sudah memimpin itu Deborah, yang bunuh Sisera, yang boleh dibilang musuh bebuyutan, musuh paling mengerikan, seorang perempuan biasa. Bukan orang yang seperti Samson misalnya gitu ya, Samson yang gagal perkasa. Bukan, seorang yang biasa saja, yang tidak memiliki ability, teknik militer, perang dan lain sebagainya. Terus saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Barak dikasih kesempatan saja udah nggak mau. Berarti sudah merupakan sebuah krisis kepemimpinan yang saya katakan luar biasa turunnya pada waktu itu. Tetapi memang Tuhan masih mengasihi bangsa Israel melalui Deborah berperang. Nah saudara, kalau kita baca lagi teks kita lebih jelas. Lalu ketika mereka berperang, maka dikatakan Tuhan yang memimpin. Ayat 14, sebab bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Ayat 14. Artinya sebenarnya Tuhan yang memimpin maju, yang berperang di depan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang di belakang, yang menyokong, tetapi Dia yang langsung terjun ke dalam battle, pertempuran, dan Dia di garis depan, bukan di garis belakang. Nah itu Sisera, Deborah ini mengatakan, hai Barak, bisa seharusnya kau terima, sebab Tuhan itu maju di depan. Jangan takut. Walaupun engkau ability-nya kalah, walaupun sumbernya kalah perang seperti Sisera yang luar biasa punya kemampuan, tapi engkau nggak punya apa-apa begitu ya. Jangan takut, jangan mundur, Barak. Maju, Tuhan yang di depan. Saudara, tapi Barak, ya sudah, kalau kamu ikut, saya ikut, tetap dia cium. Akhirnya saudara, ya berperang, menang, saudara menang. Tetapi yang uniknya saudara, bagaimana cara matinya Sisera, saudara? Ini luar biasa, saudara. Sisera sudah lari, lalu masuk ke kemah orang Keni itu. Memang ada secara diplomatik politik, dia ada hubungan. Maka Sisera beranggapan dia sudah aman di daerah saya, di daerah teman saya aman. Lalu yang menyambut saya wanita, ya dia pikir wanita bisa apa? Pedang aja nggak ada, segala macam, nggak mungkin bunuh saya. Lalu dipersilakan masuk ke dalam kemah, dan saudara, Sisera itu minta air, saudara. Tapi dikasih apa? Susu. Susu itu kan mengandung ini Bu ya, apa? Jadi kayak ini, jadi badan kayak lemes gitu ya, kayak lebih relax ya. Saya kalau pengen nidurin anak saya yang kecil tuh gitu, kasih aja susu. Belum tidur, kasih lagi susu. Belum tidur, kasih susu. Nah, ini dia blok gitu kan. Ini nggak jam ini belum bangun, karena tadi malam 3 botol susu. Udah. Jadi susu itu membuat relax kan. Makanya si Sisera itu dikasih susu, bukan dikasih air. Kalau dikasih air mungkin dia masih seger gitu ya. Dikasih susu. Susu akhirnya ngantuk, tidur, blok. Dan cara dibunuhnya ya memang agak sadis sudah. Agak sadis ya. Dikasih patok gitu. Ingat saudara, sekali bunuh. Dan Yael tidak bilang gini, Pak, sini Pak, dipegangin enggak gitu. Pak, pegangin digetok gitu. Enggak. Wanita loh, hebat loh, dengan patok sekali pukul. Saudara, ini kepala ini ya, memang ini keras loh, ini enggak, jangan dipikir kepala gampang ya, ini lembek, leher lembek ya. Ini kalau kepala ini keras loh. Dan dia sekali pukul sampai itu patok nancap ke tanah, ini berarti wanita ini hebat. Bukan yang biasa, bukan yang lemah begitu ya. Kan bisa aja yang palu udah langsung capek, dia belum langsung gitu ya. Tapi sekali langsung. Saya rasa ini luar biasa juga. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat kalau kita fokus kepada kemampuan kita, betul, kita tingkatkan kemampuan kita, betul. Tetapi terkadang kita akan menghadapi hal-hal yang jauh lebih besar, yang lebih menakutkan dalam hidup kita. Tantangan yang lebih menakutkan. Bahkan kita boleh bilang nyali kita pun putus dalam
persaingan bisnis sudah semakin aneh-aneh, saudara. Kita jual sekian, di sebelah kita jualnya lebih murah, di sana jualnya ini plus ini plus ini. Kita boleh dibilang ciut. Bagaimana saya bisnis? Saingan saya sudah semakin hebat. Bagi saudara yang mungkin kerja di kantoran, waktu masa itu oke, tetapi muncul anak-anak baru yang boleh dibilang lulusannya S2 dari Amerika, dari apa, kita pun ciut. Wah, dia bahasa Inggris lancar lah, kita cuma yes, no, alright, no, gitu-gitu lah gitu ya. Kita langsung, aduh Tuhan gitu ya. Kita berpikir, ya sebentar lagi sudah selesai di PHK begitu. Karena kita tidak memiliki ability yang dibutuhkan, kemampuan yang dibutuhkan. Tetapi kembali lagi kita belajar dari Deborah, saudara. Ada satu relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka Tuhan yang memimpin kita maju di depan kita. Bukankah Tuhan yang memimpin? Bukankah Tuhan yang di depan? Battle, pertempuran itu. Maka barat ataupun kita seharusnya engkau tidak takut lagi. Engkau maju saja. Karena Tuhan di depan kita. Saudara, mari kita renungkan saudara firman Tuhan hari ini. Pandemi ini nggak tahu kapan berakhirnya. Tetapi yang kita ingat, setiap pagi kita bangun, kita mulai usaha, kita mulai bekerja, Tuhan di depan kita yang memimpin. Kita nggak takut menghadapi hari ini, hari esok dan seterusnya. Kita tidak takut. Karena Tuhan yang memimpin. Ya Tuhan, inilah kemampuan saya. Ya Tuhan, inilah yang bisa saya kerjakan, ini saya bisa perbuat. Tolong saya Tuhan. Pimpin saya di depan. Dan saya yakin saudara, kalau Tuhan yang memimpin kita, Dia pasti membawa kita kepada rumput hijau yang segar, saudara. Bukan ke dalam kecelakaan ataupun ke dalam hal-hal yang negatif. Amin, saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk jemaat kami masih dalam keadaan sakit, yaitu Jonathan, cucu dari Ibu Udin, Saudari Jadang Sonang Manurung, Bapak Keluai, Benar Keluai Tuhan, Rena, cucu dari Ibu Hari, dan juga orang tua dari Penatua Mahemat Abu Bolon Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengobatan medis yang sedang dihadapi pada saat ini. Tuhan Yesus tolong berkati, supaya pengobatan itu Tuhan boleh berjalan dengan sangat baik Tuhan, dan boleh menguatkan dan menyehatkan kembali orang-orang kekasih kami ya Tuhan. Kami tetap bersatu hati Tuhan berdoa untuk pemulihan kesehatan jemaat kami, Mama dari Penatua Sinokaban, Ibu Mertua Penatua Albangun, Ibu Alex, Ibu Dolan Panjaitan, Ibu Hani, Bapak Damani, dan juga Ibu Limpong Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya saudara kami ini yang mungkin secara fisik sudah sehat tetapi masih membutuhkan pertolongan medis Tuhan. Tuhan Yesus tolong pelihara kehidupan saudara kami ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan boleh mengalami pemulihan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami, baik dalam mencari pekerjaan, baik itu dalam membuka usaha maupun memiliki usaha. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan untuk menghadapi pergumulan kami. Juga untuk kesehatan kami Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, supaya kami boleh menjaga jarak dengan baik, menjaga kesehatan kami dengan baik Tuhan, sehingga terhindar dari sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa pendidikannya. Tuhan Yesus tolong biar anak-anak kami Tuhan boleh berprestasi dengan sangat baik untuk masa depan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang merindukan keturunan. Tuhan Yesus tolong berkati, supaya segala usaha yang dilakukan boleh diberkati dan tepat pada waktunya Engkau memberikan keturunan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, Engkau yang memilih dengan tepat Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kami dalam menyelesaikan dana pembangunan pastori. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami pengharapan Tuhan, supaya kami boleh menyelesaikan dana pembangunan pastori dengan sangat baik Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Natal kami, walaupun dalam keadaan situasi yang kurang baik ini Tuhan, tetapi kami tetap boleh menyambut sukacita Natal Tuhan, dan kami boleh berbagi kasih Tuhan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami. Tuhan Yesus tolong berkati mereka Tuhan dalam mengelola negara ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam menangani virus corona ini Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk para medis yang ada di depan. Tuhan Yesus tolong berkati
supaya para medis ini Tuhan boleh bekerja dengan segiat-giatnya Tuhan, dan mereka juga Engkau berikan kesehatan yang baik Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami ulang tahun, Bapak Dewi Palau, Bapak Perawan Nasihat, Saudara Pipi, Saudara Bram, Saudara Fabian, dan juga Ibu Liana. Berkati Tuhan saudara kami ini untuk tahun-tahun berikutnya Tuhan. Biarlah mereka tetap berlimpah sukacita, pelihara hidup mereka Tuhan, dan juga dalam pekerjaannya maupun dalam pendidikannya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Engkau sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman. Untuk itu jemaat yang ada di gereja maupun di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan itu. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, jemaat terkasih, hari ini minggu ketiga, maka kantong persembahan yang diadakan ada 3, di mana kantong hitam untuk kas gereja, kantong biru untuk sinode, dan kantong merah untuk dana Natal. Bagi yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut: transfer via bank ke Bank BCA atas nama Bendahara Gereja Satriani Sinukaban dengan nomor rekening 0710 0959 06, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pukul 17 sampai pukul 19 WIB. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Bye.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau luar biasa menjaga dan memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kemampuan yang kami punya tidak menjadi membawa kami semakin jauh dari Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan di depan kami yang siap berjuang untuk kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, pada hari ini kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati Tuhan persembahan kami, agar persembahan kami ini juga Tuhan hanya dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita menyanyikan KJ 427, bersuka menutupkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di gereja maupun di rumah,
Terima kasih untuk ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita, walaupun sangat terbatas. Dan kita sama-sama berdoa untuk kedepannya semoga kita semakin lebih baik dan juga sama-sama untuk saling menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.